Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبي سيدنا محمد عبد الله ورسوله. Nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah ini bersama orang-orang yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau membawakan kita berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu pada hari ini cerah-cerah walaupun cuacanya agak mendung, tapi dengan secara lipstik dan jilbab ibu-ibu pada hari ini, masya Allah luar biasa. Saya tetapi mengerti bahasa kita. Apa saya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada hari ini diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang umur, luas rezekinya, diampuni dosanya, disayangi suaminya. Jangan kalahin mencari suami, cukup suami satu aja. Jadi yang banyak punya suami, cukuplah kami laki-laki yang banyak mempunyai istri. Di sini ada Syekh kita, Syekh Soleh bin Muhammad, Syekh Soleh bin Muhammad Al-Fakir. Antum? Ustadz Ahmad Arbani. Dan tidak asing lagi Habib kita yang sangat luas, Habib Hamzah Al-Bujami. Mudah-mudahan beliau segera mungkin. Amin. Amin. Mendoakan juga segera juga. Dan para habaib, saudara para syarifah yang hadir pada hari ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim kami kepada ibu-ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Kemudian kami dari keluarga besar Masjid Ar-Raudhah di sini mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan ibu-ibu semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membalas, memberikan impian pahala dan ganjaran yang berlipat ganda untuk sampean panjenengan kulo sekalian. Campur bahasa kita. Kemudian ini Bu, sebelum kita mendengarkan Syekh nanti menasehati kita terima, kemudian kita amalkan, kita dengarkan, kita bawa oleh-oleh pulang ke rumah nanti. Ya ibu-ibu, kita bawa nanti oleh-oleh ceramah dari Syekh, kita kasihkan ke anak keluarga kita. Kami harapkan tatkala Syekh nanti menyampaikan tausiahnya, menyampaikan nasihatnya, senantiasa kita mendengarkan, bujur-bujur mendengarkan. Pian rugi beli lipstick berapa tentang tadi, beli foundation apa namanya, nah berapa, belum beli maskara berapa, ongkos pentang kasih besar. Pian datang duduk hanya tag foto pasang status, ibunya diambil, rugi. Belum pen beli bulu mata anti badai, tangan bulu mata, belum lagi pen bulu mata ya kan. Jadi pen hadir ke majelis pakai biaya sangat besar. Jangan sampai biaya itu sia-sia. Kita dengarkan beliau nanti ceramah, beliau menasihati, kita terima, kita amalkan dalam kehidupan kita masing-masing. Tujuan kita supaya hidup berkah dan meninggal dalam husnul khotimah nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami kepada Syekh seputar menentukan waktu, kami serahkan semuanya kepada sampai berdua. Sekali ini kita dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Iya, nanti di sana. Enggak tahu. Berapa jam? Kata Syekh Saleh berapa jam menurut ceramahnya? Sampai sore.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'na wa iyyakum fi majalis al-ilm, majalis al-dzikr, majalis an-nur. Syekh Saleh bin Muhammad Al-Faqir Al-Amari memulai tausiah beliau kepada kita semua dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, di majlis yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan nur, penuh dengan cahaya. ونسلم على سيدنا محمد من علمنا الذكر ودلنا على الذكر وحثنا وارشدنا الى الذكر. Dan alhamdulillah kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliaulah yang telah mengajari kita untuk berzikir, beliaulah yang menunjukkan kita untuk suka berzikir, beliaulah yang selalu menganjurkan kita untuk selalu dalam keadaan zikir. ونحن وإياكن أيها الأمهات في هذا المجلس المبارك الحمد لله جعلنا الله من الذاكرين في هذا المجلس المبارك في يوم الاثنين، يوم تعرض فيه الأعمال على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan begitu pula kata beliau, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan pian-pian berataan wahai ibu-ibu sebagai orang yang ahli zikir hari ini, yaitu di hari Senin yang dimana kata beliau Nabi Muhammad sebutkan bahwa setiap hari Senin seluruh amal kita dan seluruh nama kita dan seluruh rupa kita disodorkan dan dinampakkan pada Nabi Muhammad. ما من واحدة من كنا حاضرة في هذا المجلس المبارك وقرأت دلائل الخيرات مع من أسس لكم هذا المجلس المبارك أستاذ اسكندر جزاه الله ألف خير، نسأل الله كمال التوفيق له ولأهله إن شاء الله. كل واحدة من كنا في هذا المجلس المبارك قرأت أو سمعت دلائل الخيرات، اليوم في هذه الساعة تعرض اسمها، يعرض عملها، يعرض وجهها وجسمها وصورتها على الحبيب صلى الله وسلم عليه وعلى آله في قبره. Betapa beruntungnya kata beliau kita hari ini yang sudah membaca Dalailul Khairat, yang sudah mendengarkan Dalailul Khairat yang dipimpin oleh guru kita kata beliau Guru Iskandar. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan beliau sekeluarga insyaallah. Masya Allah kata beliau, semua kita ini nama kita, amal kita, wajah kita semuanya, muka kita semuanya hari ini disodorkan, dikirim kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad dari kuburnya bangga kepada kita. وهذا حقيقة ليس كذب. Maka kata beliau ini betul, bukan dusta. كل واحد من وجوه كنا رسول الله يعرفه لأنها من أهل مجالس الذكر. Maka ketahuilah setiap yang duduk di majelis ini kata beliau Nabi Muhammad dari dalam kuburnya mengenali kita semuanya insyaallah karena kita saat ini duduk di majelis ilmu. والنبي محمد عندما ينظر إلى عملك وإلى وجهك فيقول الحمد لله هذه من أمتي من أهل الاستقامة. Manakala Nabi Muhammad melihat ada foto atau gambar kita masuk ke dalam kuburnya, maka Nabi Muhammad bersyukur, alhamdulillah fulanah binti fulan bin fulanah binti fulan saat ini dalam keadaan di majelis ilmu. Saya bersyukur kepada Allah kata Nabi Muhammad. وجعلك الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس المبارك من أهل أو ممن يجعلون النبي في قبره فرحان، ممن يسر قلب النبي بهم صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan kemuliaan ini menjadikan kita termasuk orang yang menjadikan Nabi Muhammad bangga, bahagia, senang kepada umatnya di dalam kuburnya. ولتحذر المرأة المسلمة فلتحذر تنتبه أن يكون فعلها أو قصدها أو نيتها أو حركاتها أو سكناتها أو شيء من أفعالها يحزن النبي محمد في قبره صلى الله عليه وآله وسلم. Maka wahai perempuan yang hadir di majelis yang mulia ini, maka hendaklah betul-betul kita hati-hati, betul-betul kita tinggalkan sesuatu yang membuat Nabi Muhammad sedih dan sakit dalam kuburnya karena melihat amal kita. Hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan perbuatan kita, hati-hati dengan niat dan tujuan kita, hati-hati dengan diam dan gerak kita kata beliau dan lain sebagainya yang membuat Nabi Muhammad sedih dalam kuburnya. أنتم يا أمهات أساس الرجال، لولا أنتم ما جاء الرجال. Wahai kalian, wahai perempuan, wahai ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kalian semua yang hadir di sini adalah fondasi kami semua laki-laki. وبالصلاح كنا يصلح الرجال. Ketahuilah dengan kebaikan kalian semuanya bisa membuat laki-laki semuanya jadi baik. إذا صلحت المرأة صلح بيتها، أبوها وزوجها وأمها وبناتها يصلح كلهم. Maka ketika seorang perempuan bisa menjadi salihah dalam rumahnya,
maka suaminya bisa menjadi orang yang saleh, anak-anaknya semuanya bisa menjadi orang yang saleh, siapapun di rumahnya bisa menjadi orang-orang yang baik sebab ibu yang baik di وإذا rumahnya. كانت المرأة بعيدة عن الله غافلة عن الله كان أهل بيتها كلهم بعيدين عن الله غافلين عن مولاهم جل وعلا. Maka begitu pula kata Syekh Saleh, apabila seorang perempuan lalai dengan Allah, jauh dari Allah, sering melupakan Allah, maka jadilah semua ahli rumahnya, suaminya, anak-anaknya, anak laki-laki atau maupun perempuannya bakal juga jauh dari Allah sebab ibu yang jauh dari Allah. فلذلك كوني مفتاح للخير في بيتك يا أمه. Maka oleh karena itu wahai ibu-ibu yang dipandang oleh Nabi Muhammad saat ini, jadilah kalian semua kunci untuk kebaikan rumah tangga kita. رتبي أهل بيتك ترتيب يرضاه الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka aturkanlah semua kebaikan untuk bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada di rumah kita sehingga Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita لا semuanya. تجعلي في بيتك محرم أو شيء يغضبه الله أو يحزن النبي محمد صلى الله عليه Jangan وسلم. kita biarkan di rumah kita ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, atau yang membuat Nabi Muhammad sedih dan sakit dalam kuburnya. لذلك المرأة من حين حملها بالمولود وولادة المولود ورضاعته ونشأته وتربيته هي التي تستطيع أن تخرج هذا الولد أو البنت عارف بالله عالم ولي صالح هي السبب في ذلك. Maka oleh karena itu kata beliau, ketika seorang anak masih dalam perut ibunya, atau kemudian setelah dilahirkan, kemudian saat disusui, kemudian saat dididik, kemudian saat dibesarkan, ditumbuh besarkan, maka yang bisa menjadikan anak tersebut menjadi wali min auliillah, menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang yang kenal dengan Allah, itu adalah ibunya, wahai hadirin dan hadirat. أنتم تسمعون عن الإمام عبد القادر الجيلاني. Apakah kalian pernah mendengar tentang riwayat tentang manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? سلطان الأولياء. Beliau adalah rajanya para wali. لا يوجد في زمانه مثله. Tidak ada di zaman ini seperti hebatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. الذي رباه أمه ليس أبوه. Ketahuilah yang mendidik beliau sehingga bisa menjadi rajanya para aulia bukan ayahnya tapi ibunya. كانت تعلمه الصدق وعدم الكذب. الصدق يا ولدي وهو عمره 4 سنوات صغير جدا. Maka ketika beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih berumur 4 tahun, ibunya menanamkan, wahai anakku, bersifatlah jujur, jangan pernah berdusta, jadilah orang yang benar, tidak pernah mengkhianati. تعلمه الخوف والمراقبة لله وهو صغير جدا. Ibunya mengajarkan kepada anaknya saat masih berumur 4 tahun, belajarlah takut selalu kepada Allah, selalu Allah memandang kepadamu, hati-hati jangan berbuat kesalahan. نحن أولادنا في هذا الزمن 4 سنوات وهو متعلم الجوال متعلم أشياء في الجوال واللعب في الجوال والعياذ بالله. Akan tetapi kata beliau, anak-anak kita saat umurnya 4 tahun bukan belajar seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, belajar takut, belajar jujur, belajar amanah. Akan tetapi anak kita cuma belajar handphone, belajar main TikTok, belajar main sebagainya. وهذه المشاكل الكبيرة التي تخرب قلوب الأولاد وتفسد قلوب الأولاد والعياذ بالله. Maka ini kata beliau permasalahan yang besar karena bisa merusak hati-hati anak kita. أرسلته أمه أخذته أمه عليه رضوان الله ليتعلم وعمره 4 سنوات. يلا يا عبد القادر قم. أخذته ليتعلم وعمره 4 سنوات. Coba bayangkan kata beliau, ibunya mengajarkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dimana beliau saat itu masih berumur 4 tahun. Ya Allah, wahai Syekh Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, cepat bangun. Ayo sekarang belajar, ayo sekarang salat, ayo sekarang ibadah. سمعت أمه أن في أناس مجموعة من الناس يذهبون في مجموعة كما يقولوا رحلة ليس رحلة علمية يذهبون إلى مكان بعيد يتعلمون في تلك البلاد. Kemudian beliau satu hari ibunya mendengar ada seseorang, ada satu kelompok, ada satu rombongan akan pergi jauh untuk belajar di tempat yang jauh sana. فأخذته فقالت للأمير رئيس المجموعة هذا أنا أريد ابني يذهب معكم يتعلم. Kemudian ketika Syekh Abdul Qadir masih kecil, ibunya mengambil anaknya, membawa anaknya kepada ketua rombongan tersebut dan beliau katakan kepada ketua rombongan tersebut, wahai ketua rombongan, bisakah anakku ikut kalian untuk belajar ke kota sana? فقال لها رئيس المجموعة هذا ولد صغير ما نقدر نحمل هذا الصغير معنا. Maka kemudian ketua rombongan pun mengatakan, tidak bisa wahai ibu, karena anakmu masih kecil, susah untuk kami bawa. بكت هذه الأم قالت واجب ضروري يذهب معكم هذا الولد. Maka ibunya pun menangis dan selalu memohon kepada ketua rombongan dan untuk mau membawa putranya biar bisa belajar ke luar kota sana. أنا نذرته لله هذا الولد. Maka kata beliau, saya telah bernazar untuk Allah ini wala. Ini anak. قالت له أعطته 4 دراهم من الذهب
وخيطتها في ثياب هنا، عملت له خياط 4 دراهم. قالت يا ولدي مسكت بدله، انتبه يا ولدي لا تكذب لا تكذب، لو حصل ما حصل لا تكذب. Nah, kemudian ketika diizinkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk ikut rihlah, untuk ikut melakukan perjalanan jauh dalam keperluan belajar, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diberikan oleh ibunya uang sebanyak 4 dirham dan kemudian dimasukkan di kantongnya dan terus dijahit dan sehingga kantong tersebut tersembunyi. Dan kemudian dipesankan oleh ibunya, dipegang oleh ibunya telinganya. Syekh Abdul Qadir, ingat ya, jangan pernah berbohong sekalipun, jangan pernah berbohong. Apapun yang terjadi, jangan pernah berbohong. ومشوا في الطريق هؤلاء المجموعة يريدون التعلم. Maka kemudian semua rombongan tersebut mulailah melakukan perjalanan untuk belajar. وهم في الطريق وجاء الليل. Kemudian mereka ketika di jalan dan waktu itu sudah sampai waktu malam. فإذا بأهل الحرام قطاع الطرق الذين يأخذون أموال الناس السارقين يأتوا ويأخذوا أموال هؤلاء المجموعة من طلاب العلم الذين يريدون يأخذوا أموالهم بالقوة. Maka kemudian ternyata di tengah malam ketika mereka masih di jalan untuk melanjutkan perjalanan mereka, ternyata ada beberapa perampok yang menunggu mereka di jalan dan kemudian mengambil semua harta orang-orang yang saat itu ada bersama rombongan tersebut. جاء واحد من هؤلاء الظالمين الذي يأخذ أموال الناس إلى عند الإمام الجيلاني عبد القادر. يا ولد معك فلوس؟ قال نعم معي فلوس. أنت تعرف من أنا؟ قال نعم أعرف أنكم ظالمين سارقين. لماذا تخبرني أن معك فلوس؟ Kemudian ketika harta semua rombongan, orang-orang yang ada di rombongan tersebut sudah diambil hartanya, sudah diambil uangnya, sudah diambil semua keperluannya, maka kemudian ada satu orang yang zalim, rajanya perampok, bukan perampok biasa, bukan anak buah, tapi rajanya perampok saat itu mendatangi Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai anak kecil, apakah engkau memiliki uang? Imam Abdul Qadir Al-Jailani ingat pesan ibunya, la takdzib, jangan berdusta. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung mengatakan, iya, saya punya uang wahai orang yang zalim. Maka di mana uangmu? Di sini uang saya, sudah dijahit ibu saya katanya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditanya lagi oleh raja perampok, apakah engkau tidak kenal dengan saya? Kemudian Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, saya kenal, engkau adalah rajanya perampok yang ada di sini. ذهب هذا الرجل الظالم إلى رئيس المجموعة، رئيس الظالمين، رئيس القطاع الطرق. قال تعال في هذا الولد معه 4 دراهم. Kemudian orang rajanya zalim tadi, rajanya perampok tadi memanggil sahabat-sahabat perampoknya, anak buah perampoknya, dan kemudian ketua-ketua perampoknya yang lain. Coba lihat, kata beliau, ini anak kecil ada keanehan sedikit. قال له الرئيس معك 4 دراهم؟ قال نعم هذه 4 دراهم. أخرجها من 4 دراهم من الذهب. هذا الرئيس أخذ الدراهم. قال أتعرف من نحن؟ قال نعم أنتم ظالمين تأخذوا أموال الناس حرام. Maka kemudian setelah rajanya mengatakan kepada Abdul Qadir Jailani, mana uangmu yang ada di kantongmu? Maka Abdul Qadir Jailani membuka jahitannya dan kemudian mengeluarkan 4 keping uang emas yang diberikan ibunya dan diserahkan oleh Abdul Qadir Jailani. Kemudian mereka bingung, wahai anak kecil, kenapa engkau berikan seperti ini? Apakah engkau tidak tahu siapa kami? Lalu Abdul Qadir mengatakan, saya tahu, engkau adalah orang-orang yang zalim, engkau adalah seorang perampok, engkau adalah orang yang suka mengambil harta orang lain dengan secara paksa. قال له رئيس القافلة هذا رئيس الظالمين لماذا لا تخبي وتكذب لا تقول ما معي شيء؟ قال لا أنا بيني وبين أمي عهد أني لا أكذب. بين أمي أنا عهدت أمي أني لا أكذب. Kemudian perampok tersebut mengatakan, kenapa engkau tidak sembunyikan uangmu, wahai anak kecil? Kenapa engkau terlalu jujur? Kenapa engkau tidak berdusta kepada kami bahwa engkau tidak memiliki harta sehingga kami tidak mengambil uangmu? Maka anak kecil ini, Abdul Qadir Jailani tersebut menjawab, tidak, selama-lamanya saya tidak akan berdusta karena saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa ketika saya mau keluar dari rumah, ibu saya memesankan kepada saya jangan pernah berdusta, maka saya tidak akan lepaskan janji saya kepada ibu saya. Padahal ibunya tidak ada di situ. Kemudian ketika perampok mengatakan, kenapa engkau tidak berdusta? Ibumu tidak ada di sini. Kemudian Abdul Qadir Jailani mengatakan, iya, betul, ibu tidak ada di sini. Ibu tidak tahu kalau saya akan berdusta, tapi Allah ada di sini. فذهلوا وتعجبوا هؤلاء فخافوا من الله فقالوا هذا الولد عاهد أمه عهد لا يكذب
ولم يخن الأمانة، ونحن عاهدنا الله وخذنا الأمانة، أخذنا أموال الناس، تبنا إلى الله، فتابوا إلى الله بسبب الإمام الجيلاني. Kemudian kata beliau, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan saya tidak akan berdusta kepada ibu saya karena saya sudah berjanji kepada ibu saya, maka orang-orang yang saat itu merampok, orang-orang rajanya merampok saat itu, dia ketakutan mendengar nama Allah disebutkan. Saya takut kepada Allah, katanya. Saya telah mengambil janji amanah kepada Allah untuk tidak menzalimi orang lain, tapi saya menzalimi engkau, menzalimi orang-orang yang ingin belajar, maka saya taubat kepada Allah. Maka semuanya teriak dan menangis kepada Allah, taubat kepada Allah dengan sebab Imam Abdul Qadir Jailani yang masih kecil. وردوا الأموال لأصحابها. Kemudian mengembalikan harta-hartanya kepada orang-orang yang sudah diambil hartanya. وذهبوا كلهم لطلب العلم. Dan kemudian semuanya pergi untuk belajar ilmu, dan perampok pun ikut menjadi muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani pergi menuju. يا أم في هذا المجلس المبارك، يا أم، يا أخت في هذا المجلس المبارك، الإمام الجيلاني علمته أمه وهو 4 سنوات لم يخن الأمانة، علمته الصدق، علمته عدم الكذب، راقب الله جل جلاله، فتابوا على يديه الظالمين. Coba bayangkan wahai ibu-ibu semuanya, kata beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani diajarkan oleh ibunya untuk bersifat amanah, bersifat sidik, bersifat jujur, bersifat untuk tidak pernah berdusta. Dengan sebab sifat merasa selalu dipandang oleh Allah, maka sebab sifat yang mulia inilah semua orang-orang yang zalim bisa taubat di tangan beliau. يا حاضرات في هذا المجلس المبارك، أتعرفون أن أول من أسلم على النبي محمد أول على الإطلاق امرأة اسمها خديجة الكبرى. Wahai para perempuan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Apakah kalian tahu siapa yang pertama kali berislam di tangannya Nabi Muhammad? Beliau adalah seorang perempuan yang namanya Sayyidah Khadijah. من هاجر مع النبي محمد امرأة. Siapa yang pertama kali berhijrah dengan Nabi Muhammad, yang menemani Nabi Muhammad berhijrah adalah perempuan. أول شهيدة في الإسلام سمية امرأة. Dan awal orang yang mati syahid adalah perempuan yang namanya Sumayyah. فالمرأة لها قدر عند الله وعند النبي محمد صلى الله عليه Maka وسلم. sesungguhnya perempuan itu derajatnya di sisi Allah sangat tinggi, dan begitu pula derajatnya di sisi Nabi Muhammad. يا امرأة في هذا المجلس المبارك، كيف قدرك عند الله؟ Maka wahai perempuan-perempuan yang hadir di majelis ini, sekarang bagaimana derajat kita di sisi Allah? كيف قدرك عند النبي محمد؟ Bagaimana derajat kita di hatinya Nabi Muhammad? أتعرفين؟ هل تريدين تعرفين أين مكانك عند الله ومكانك عند النبي محمد؟ Apakah kalian ingin tahu di mana tempat kita di hatinya Nabi Muhammad? قيامك بالدعوة إلى الله في بيتك هذا مكانك عند النبي محمد. إذا كنت مهملة غافلة في تربية الأولاد أنت تحت، ليس في قلب النبي محمد. وإذا كنت من أهل الدعوة، من أهل الصدق، صلاة الجماعة في البيت، تربية الأولاد في البيت، أنت ساكنة في قلب الحبيب صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Kata beliau, apabila kita lalai di rumah kita biarkan anak-anak kita lalai di rumah kita biasa-biasa saja di rumah kita, tidak mendidik anak-anak kita, tidak mengajak suami kita untuk jadi orang baik, maka ketahuilah kalian semua wahai perempuan bukan berada di hati Nabi Muhammad, akan tetapi kalian berada di bawah kakinya Nabi Muhammad. Kemudian jika seandainya kita bisa mendirikan dakwah, kita bisa mengajak suami kita, bisa mengajak anak-anak kita, anak laki-laki, anak perempuan kita salat berjamaah di rumah, membaca wirid, membaca zikir, kemudian baca Al-Quran, melakukan kebaikan-kebaikan di rumah kita, maka ketahuilah kalian semuanya berada di dalam hatinya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. لا تستحي من أحد في إقامة الدعوة في البيت. Maka jangan pernah malu, kata beliau, dengan siapapun untuk mendirikan dakwah, mendirikan agama Nabi Muhammad di rumah kita. إذا أقمت آداب النبي محمد في بيتك فأنت نائبة خليفة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Apabila kita mampu mendidik anak-anak kita, mendidik suami kita, membantu memakmurkan rumah kita dengan ibadah, dengan ketaatan dan ilmunya Nabi Muhammad, maka sesungguhnya engkau semuanya menjadi pengganti Nabi Muhammad di rumah kita. كثير من الناس يفتخر مدير مدرسة، مدير وزارة، وزير، رئيس، نائب الرئيس، أنا رئيس، يموت ويتركها مسكين. لكن خليفة النبي محمد في الدنيا خليفة النبي محمد، في القبر خليفة النبي محمد، في يوم القيامة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Berapa banyak, kata beliau, orang semuanya bangga ketika bisa menjadi presiden, bangga bisa jadi gubernur, bangga bisa jadi bupati. Akan tetapi ketika dia meninggal, udah semuanya akan tertinggal, semuanya akan hilang. Tapi ketika kita bisa menjadi penggantinya Nabi Muhammad, menjadi penggantinya Rasul SAW di rumah kita, maka kita akan selama-lamanya jadi pengganti Nabi Muhammad dan dibanggakan Nabi Muhammad. Kita akan jadi pengganti Nabi Muhammad di rumah kita.
kita. Kita akan menjadi pengganti Nabi Muhammad di kubur kita. Kita akan menjadi pengganti Nabi Muhammad sampai ke dalam surga kelak insyaallah. إذا عشت في هذه الدنيا متأدبة بآداب النبي محمد، لباسك لباس فاطمة، أدبك أدب فاطمة، أخلاقك أخلاق فاطمة، همتك همة فاطمة، زهدك زهد فاطمة، كل معاملتك أفعالك أفعال فاطمة، فأنت يوم القيامة مع فاطمة. Maka ketahuilah wahai perempuan yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita hidup dengan hidup seperti Rasulullah, hidup seperti Sayyidah Fatimah, pakaian kita seperti Sayyidah Fatimah, akhlak kita seperti Fatimah, perbuatan kita seperti Fatimah, ucapan kita seperti Fatimah, kelakuan kita seperti Fatimah, maka ketahuilah nanti di hari kiamat kita akan bersama Sayyidah Fatimah. يوم القيامة ينادي المنادي يا أهل المحشر، كل أهل المحشر أنبياء وأولياء وشهداء ومؤمنين ومسلمين وكافرين، كل أهل المحشر ينظرون إلى خطاب الله، لبيك يا رب، غضوا أبصاركم، يلا أغلقوا أعينكم، لماذا يا رب؟ الآن تمر فاطمة بنت محمد على الصراط ومعها نساء المؤمنين. Maka ketika nanti di hari kiamat akan ada suara panggilan yang tidak ada orangnya. Suara tersebut bersuara, wahai orang-orang yang ada di padang mahsyar, baik orang-orang mukmin, baik para anbiya, baik para mursalin, baik para aulia Allah, baik para orang-orang mukmin dan orang-orang kafir semuanya. Kemudian semuanya memanggil, labbaik ya Allah. Pun kenapa ya Allah? Maka kemudian suara tersebut berbunyi, pejamkan mata kalian semuanya, tutup mata kalian semuanya, karena sebentar lagi Sayyidah Fatimah akan lewat di Shiratal Mustaqim bersama perempuan-perempuan yang mencintai Sayyidah Fatimah. أنت مع فاطمة في يوم القيامة على الصراط؟ Apakah kita pasti nanti dengan Sayyidah Fatimah di Shiratal Mustaqim? هل أخلاقك أخلاق فاطمة؟ أنت مع فاطمة هنا. Apabila kita bisa menjadikan akhlak kita seperti akhlaknya Sayyidah Fatimah, maka kita akan bersama Sayyidah Fatimah nanti di belakang beliau di Shiratal Mustaqim. أما غافلة عن صلاة الجماعة، غافلة عن ذكر الله، غافلة عن القرآن، أنت بعيد من فاطمة في الدنيا والآخرة. Akan tetapi kata beliau, apabila kita jauh dari akhlaknya Sayyidah Fatimah, jauh daripada salat berjamaah seperti Sayyidah Fatimah, kita jauh daripada berzikir kepada Allah, maka kita tidak akan bersama Sayyidah Fatimah nanti di hari kiamat. قاعدة يقين من التصوف. Maka ambil faedah ini, ambil aturan yang disampaikan oleh ahli tasawuf. أنت في الدنيا مع فاطمة، أخلاقك، أفعالك، صلاتك، أدبك، حشمتك، جوالك، جوال بما لا يوجد في الجوال، أنت مع فاطمة في يوم القيامة. Ketahuilah kata beliau, apabila ketika kita di dunia, akhlak kita seperti Sayyidah Fatimah, pakaian kita seperti Sayyidah Fatimah, salat kita seperti Sayyidah Fatimah, handphone kita seperti Sayyidah Fatimah. Maksudnya bagaimana? Apa yang kita lakukan lewat handphone kita? Apakah kebaikan? Apakah keburukan? Maka kalau itu bisa seperti Sayyidah Fatimah, akhlak dan adab kita seperti Sayyidah Fatimah, nanti kita di padang mahsyar akan bersama Sayyidah Fatimah. تذكرين وتعرفين أن النبي محمد يقول أكثر من في النار النساء. Apakah kita pernah dengar bahwa Nabi Muhammad sudah menyatakan dan menyampaikan dan memastikan bahwa paling banyak orang yang masuk ke dalam neraka adalah daripada golongan perempuan. رجع من الإسراء والمعراج وهو يبكي صلى الله عليه وسلم. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang daripada Isra wal Mi'raj dalam keadaan menangis sedih kepada Allah. قال له جبريل يا رسول الله لماذا تبكي؟ Kemudian Jibril bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis wahai قال Rasulullah? رأيت أكثر من في النار النساء تتعذب. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, saya melihat di neraka kebanyakan perempuan wahai Jibril. بسبب كشف العورة. Yang pertama sebabnya suka membuka aurat. بسبب الغيبة والنميمة. Yang kedua sebabnya ghibah dan mengadu asah orang lain. بسبب الحسد والسحر والعين والعياذ بالله. Begitu pula sebabnya dengki kepada orang, benci kepada orang, dan kemudian suka menyihir orang lain. والنبي محمد رأى امرأة معلقة برأسها بشعرها والملائكة تضربها بالحديد. Nabi Muhammad melihat di ketika Isra wal Mi'raj, melihat seorang perempuan digantung rambutnya, digantung kepalanya dan dipukul oleh malaikat. والملائكة وهي تصيح صياح والملائكة يضربوا حتى يتقطع جسدها. Ketika perempuan tersebut merasa kesakitan dan kemudian berteriak karena kesakitannya luar biasa, malaikat terus memukulnya sampai badannya terpotong-potong. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل من هذه المرأة؟ Kemudian Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, siapa perempuan yang digantung kepalanya, digantung rambutnya, kemudian dipukul terus oleh malaikat? قال يا رسول الله إن هذه من أمتك الذي كشفت عوراتها للأجانب والعياذ بالله. Maka Nabi Muhammad SAW, Jibril alaihissalam mengatakan dan menjawab kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ini adalah umatmu yang suka membuka auratnya ya Rasulullah. هذه الأيام الناس محتفلين بالكريسماس بكشف العورات في هذه الأيام. Kata beliau, sekarang di
di zaman ini betapa banyak orang-orang yang suka membuka auratnya. خصوصا في آخر ديسمبر عيد الكريسماس هذا عيد المسيح. Maka begitu pula kata beliau, terlebih lagi nih di akhir-akhir Desember ketika hari Natal dan kemudian tahun baru, berapa banyak orang merayakan acara yang membuka auratnya. لا تخرجي مع من خرج في هذا العيد. Jangan sampai ketika kita keluar dari rumah ketika acara tahun baru dengan keadaan dalam bersama orang yang kita tidak لا kenal. تشارك في الجوال رقصك أو صورتك أو شيء من فيديوهاتك في الانستغرام والفيسبوك. لا، لماذا؟ Jangan kita kirim, kata beliau, jangan kita upload foto kita, video kita lewat Instagram, Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. Untuk apa, kata beliau? في هذه الأيام تمسكي بالنبي محمد. Maka sekarang, kata beliau, di saat-saat ini kita dekati Nabi Muhammad, pegang Nabi Muhammad. فنسأل الله القبول والإقبال لنا ولكم إن شاء Maka الله. kita bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita semua di sisi Allah, di sisi Nabi Muhammad. والحفظ والحراسة من جميع المعاصي والغفلة. Semoga Allah jaga kita semuanya zahir maupun batin dan jauh daripada Allah. وأن يجعل كل واحدة من كنا مفتاح للخير في بيتها وفي أهلها وفي زوجها. Dan semoga kita semua, kata beliau, ibu-ibu yang hadir di majelis ini, semoga menjadi kunci pembuka kebaikan untuk suaminya dan anak-anaknya insyaallah. وكما جمعكم في مجالس الذكر هنا في دلائل الخيرات أن تكونوا مع فاطمة الزهراء على الصراط. Maka semoga siapapun yang duduk di majelis ini nanti suatu saat di hari kiamat akan bersama Sayyidah Fatimah. وهو راض عنا جل جلاله. Dan semoga Allah ridha kepada kita semuanya. اللهم سر قلب النبي محمد مننا ومنهن. Ya Allah, jadikan kami semua yang hadir di majelis ini membanggakan dan menyenangkan hati Nabi Muhammad. اجعل قلب النبي محمد في هذه الساعة فرحان من الحاضرات إن شاء Ya الله. Allah, jadikanlah hati Nabi Muhammad bangga kepada orang-orang yang hadir saat ini ya لا Allah. تجعل حاضرة في هذا المجلس مصرة على معصية أو مصرة على غفلة أو مصرة على فاحشة. Ya Allah, Engkau jadikan kami semua yang hadir di majelis ini ya Allah terus-menerus dalam kelalaian kepadamu, dalam kemaksiatan, dalam dosa ya Allah. وإذا كنا قد عصيناك يا الله ففي هذا المجلس اجعلها توبة صادقة. نسألك اللهم التوبة الصادقة. Ya Allah, jika seandainya kami telah berbuat dosa begitu banyak ya Allah, jadikan di majelis ini kami telah mendapatkan taubat yang benar ya Allah. لا نقوم من هذا المجلس إلا وقد حولت الحال إلى أحسن حال يا الله. Ya Allah, jangan berdiri kami dari majelis ini kecuali Engkau rubah keadaan kami menjadi lebih baik ya Allah. وصفيت ذنوبنا ومعاصينا Ya Allah, sucikan dan bersihkan hati kami daripada dosa dan kemaksiatan ya Allah. وحول سيئاتنا إلى حسنات. Ya Allah, rubahlah dosa-dosa kami menjadi pahala dan kebaikan untuk kami ya Allah. اللهم كما جمعتنا مع النبي محمد وذكر النبي محمد اجمعنا الليلة في قلب النبي محمد. Ya Allah, jika seandainya saat ini kami sedang bersama Nabi Muhammad, bersama menyebut Nabi Muhammad ya Allah, maka jadikan kami semuanya ya Allah malam ini bersama hatinya Nabi Muhammad. وإذا جاء عزرائيل لإخراج روحنا فاجعل من يلقنا لا إله إلا الله رسول الله وفاطمة الزهراء. Ya Allah, jika seandainya nanti suatu saat Israel akan mencabut nyawa kami ya Allah, maka izinkan Nabi Muhammad bersama Sayyidah Fatimah yang akan membisikkan la ilaha illallah ke telinga kami ya وإذا Allah. دخلنا إلى قبورنا يا الله وحيدين فريدين لا يوجد معنا أحد فاجعل النبي محمد وفاطمة الزهراء ونيسا لنا في القبر يا رب. Ya Allah, jika seandainya nanti kami akan dimasukkan ke dalam kubur ya Allah, kemudian kami sendiri ya Allah, tidak ada sedikit pun yang menemani kami ya Allah, maka jadikanlah Nabi Muhammad bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang akan menghibur kami di dalam kubur. نحن نخاف من القبر وعذاب القبر يا رب. Ya Allah, kami semuanya takut dengan kubur dan daripada azab kubur ya اجعل Allah. قبورنا نور وروضة من رياض Ya الجنة. Allah, jadikan kubur kami nanti ya Allah cahaya demi kecahayaan ya Allah. أمتنا على لا إله إلا الله. Ya Allah, matikan kami nanti dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. وأدخلنا القبور بلا إله إلا الله. Dan masukkan kami ke dalam kubur dengan membawa la ilaha illallah. واحشرنا يوم القيامة مع أهل لا إله إلا Ya الله. Allah, bangkitkan kami dari kubur nanti bersama orang-orang yang ahli la ilaha illallah. وجازي من كان سبب في هذا المجلس أستاذ كندر إن شاء الله بالحفظ والحراسة والعناية إن شاء الله وطولة العمر والحفظ إن شاء الله ويجعله إن شاء الله موفق في كل خيراته إن شاء الله. Ya Allah, jadikanlah ya Allah Guru Iskandar yang sebab beliau kami bisa hadir di sini, bisa berkumpul di sini ya Allah. Berikan kesehatan, panjang umur, afiat dan selalu dalam taufikmu ya Allah. وإذا يريد الزواج الثاني لا توفقه يا رب. Ya Allah, kalau dia pengen kawin lagi jangan biarkan ya Allah. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin.